Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Maharani Aliazara. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu materi dalam manajemen sumber daya manusia, yaitu lingkungan kerja yang baik itu gimana sih? Sebelum kita membahas teori, saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat beberapa isu yang saat ini sering terjadi di dunia kerja. Isu-isu ini menunjukkan bahwa lingkungan kerja bukan hanya sekedar tempat untuk bekerja, tetapi juga faktor penting yang memengaruhi produktivitas, kesehatan mental, dan kepuasan kerja seseorang. Mari kita lihat yuk beberapa isu-isu tersebut. Beberapa tahun terakhir, kita semakin sering menemukan berbagai isu mengenai lingkungan kerja, mulai dari kasus toxic workplace, beban kerja yang berlebihan atau burnout, konflik antara atasan dan karyawan, kurangnya apresiasi terhadap kinerja, hingga banyaknya karyawan yang memutuskan untuk mengundurkan diri karena merasa tidak nyaman di tempat kerja. Fenomena-fenomena tersebut menunjukkan bahwa lingkungan kerja memiliki peran yang sangat besar terhadap semangat produktivitas, bahkan kesejahteraan mental seseorang karyawan loh. Lalu sebenarnya seperti apa sih lingkungan kerja yang baik menurut perspektif manajemen sumber daya manusia? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, oleh karena itu saya melakukan wawancara kepada beberapa narasumber dengan latar belakang yang berbeda. Kak, menurut kakak seperti apa sih lingkungan kerja yang nyaman dan ideal itu? Menurut saya Ya. kalau menurut saya sih lingkungan kerja yang aman itu, yang nyaman itu tempat kerja yang dimana gurunya itu saling kerjasama, ya membantu lah. Kan pastinya ada guru yang mungkin kesulitan gitu kan ya, saling membantu, solid lah gitu. Saja, bagaimana sih peran kepala sekolah dalam menciptakan lingkungan kerja yang positif? Saya selama ini selalu mengarahkan dan mengatur teman-teman untuk bekerja sesuai dengan jobnya agar program-program yang ada bisa berjalan dengan benar dan sukses. Ustazah, apa saran Ustazah untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik? Saling menghargai, mendukung kerja rekan, dan mendukung kesejahteraan mental rekan kerja. Setelah melihat video wawancara yang saya tampilkan, berdasarkan pemaparan materi dan hasil wawancara yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa lingkungan kerja merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam manajemen sumber daya manusia loh, karena memiliki pengaruh yang besar terhadap produktivitas, motivasi, kepuasan kerja, dan keberhasilan organisasi di lingkungan kerja itu tersendiri. Lingkungan kerja yang baik tidak hanya berkaitan dengan kondisi fisik seperti tempat kerja yang bersih, aman, nyaman, serta memiliki fasilitas yang memadai, tetapi juga mencakup aspek non-fisik seperti komunikasi yang terbuka, lingkungan yang harmonis, antar kerja, rekan kerja, kepemimpinan yang efektif, budaya saling menghargai, kesempatan untuk berkembang, serta keseimbangan antara kehidupan kerja dan kehidupan pribadi atau yang biasa kita sebut dengan work-life balance. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, sebagian besar narasumber menyampaikan bahwa lingkungan kerja yang nyaman bukan hanya ditentukan oleh besarnya gaji atau fasilitas yang diberikan oleh perusahaan itu tersendiri. Mereka lebih menekankan pentingnya suasana kerja yang mendukung, adanya kerjasama antar pegawai, atasan yang mampu menghargai dan mendengarkan bawahannya, serta komunikasi yang baik di dalam organisasi. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa pengalaman dan harapan masyarakat terhadap lingkungan kerja memiliki kesesuaian dengan konsep yang dijelaskan dalam teori manajemen sumber daya manusia.
Dalam MSDM, lingkungan kerja yang positif akan menciptakan rasa aman dan nyaman bagi karyawan sehingga mereka dapat bekerja lebih fokus, percaya diri, dan termotivasi untuk mencapai tujuan organisasi. Sebaliknya, lingkungan kerja yang tidak sehat seperti adanya konflik berkepanjangan, kurangnya apresiasi, beban kerja yang berlebihan, atau komunikasi yang buruk dapat menyebabkan stres kerja, burnout, menurunnya semangat kerja loh, hingga tingginya angka pengunduran diri karyawan. Oleh karena itu, perusahaan perlu menciptakan budaya organisasi yang sehat dengan menerapkan kepemimpinan yang adil, komunikasi yang efektif, sistem penghargaan yang sesuai, serta memberikan kesempatan kepada setiap karyawan untuk mengembangkan potensinya. Melalui materi dan wawancara ini dapat dipahami bahwa menciptakan lingkungan kerja yang baik bukan hanya menjadi tanggung jawab pimpinan atau divisi sumber daya manusia. Bye-bye. Sekian video penjelasan tentang lingkungan kerja yang baik oleh saya. Izin pamit diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.